Shalom teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur 1 minggu telah kita lewati bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang selalu memberikan perlindungan, penyertaannya dan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, saya persilahkan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ibadah kita hari ini boleh dikuduskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilahkan teman-teman untuk bangkit berdiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mau berjalan bersama Tuhan, percayalah Dia akan memberikan kita kuasa untuk melawan setiap godaan yang datang di dalam kehidupan kita yang membuat kita jauh daripadanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, Ku Diberi Kuasa. Yang baik, sungguh kami ucap syukur berpernyataan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, setelah kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau yang membantu kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah pujian kami berbau harum di hadapan-Mu dan firman-Mu boleh melekat di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat pujian, Ku Naikkan Syukurku.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita akan memberikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh mengirimkannya di nomor rekening yang telah tertera di layar, atau langsung memberikannya ke gedung gereja GKI Palu pada jam kantor. Mari kita saudara dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang.
kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati, minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami semua perlu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami, mengajar kami, menasehati kami, sehingga hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu dan meminta pertolongan Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak remaja semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai remaja Kristen, apa yang engkau rindukan atau apa yang engkau andalkan dalam hidupmu? Kecerdasan itu penting, tetapi karakter jauh lebih penting. Kecakapan, keterampilan itu berguna, tetapi karakter itu jauh lebih berguna. Demikian juga penampilan fisik. Menjadi cantik, menjadi cakep, menjadi ganteng, itu juga sesuatu yang membanggakan. Tetapi jauh lebih penting dan berarti adalah karakter. Belakangan ini kita mendengar ada banyak anak muda yang secara kecerdasan pasti menunjukkan kecerdasan yang baik. Karena kalau dia sampai menduduki sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa di satu universitas, pasti salah satu tuntutannya adalah IP yang tinggi, IPK yang tinggi. Kemudian dia dikenal cerdas, dikenal baik dan sebagainya. Tetapi belakangan ini kita menjumpai orang-orang yang seperti itu menunjukkan perilaku atau karakter yang kurang terpuji. Bagaimana cara mengkritisi pemerintah dengan cara yang tidak terpuji. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan bahwa kecerdasan itu penting, keterampilan itu penting, penampilan fisik itu pun penting. Tapi terlebih penting, terlebih berguna itu adalah karakter. Hari ini tema kita tentang excellent karakter. Karakter yang luar biasa, karakter yang excellent, karakter yang baik, yang terpuji itu seperti apa? Namun sebelumnya, mari kita sejenak berpikir, apa itu karakter? Karakter itu bisa dimengerti sebagai perilaku, ya, sikap, ya, tindakan, ya. Dan karakter itu adalah sesuatu yang munculnya itu dari dalam. Kalau hatinya baik, maka keluarlah kata-kata yang baik. Kalau pikirannya baik, maka yang diucapkan, yang muncul itu juga baik. Karakter bicara tentang perilaku. Dan kalau kita mencermati tema kita tentang excellent karakter, karakter yang luar biasa itu, siapa yang akan kita teladani? Siapa yang akan kita ikuti? Siapakah pribadi yang punya karakter yang luar biasa? Dalam Alkitab kita menjumpai jelas Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu berkali-kali berkata, ikuti saya, ikuti cara hidup saya, ikuti ajaran saya. Dan jelas memang Yesus menunjukkan excellent karakter. Tetapi selain Yesus, kita juga menjumpai seorang pribadi yang namanya Paulus. Paulus itu pernah berkata demikian. Saya akan bacakan terlebih dahulu, boleh dibuka sama-sama dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat 10 itu ditulis demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata Paulus untuk Timotius. Dia berkata, engkau sudah ikuti cara hidup saya, perilaku saya, iman saya, dan sebagainya. Dengan kata lain kita lihat bahwa
Paulus adalah seorang pribadi yang punya karakter yang baik, excellent karakter, dan dia menularkannya kepada anak didiknya yaitu Timotius. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Paulus itu menunjukkan excellent karakter, terus menularkannya kepada Timotius sebagai anak rohaninya, maka hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada Timotius tentang hal ini yang membahas tentang excellent karakter. Mari saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 20 sampai ayat yang ke-25. 2 Timotius mulai ayat yang ke-20. Mari kita akan memperhatikan bagian ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Nah, teman-teman remaja semua, di bagian ini kita melihat tulisan Rasul Paulus yang ditujukan untuk Timotius. Timotius anak rohaninya dinasehati untuk memiliki karakter yang baik, atau bukan cuma baik tapi excellent karakter. Nah, mengawali nasihatnya tentang karakter yang baik itu, maka Paulus menjelaskan demikian. Dia membuat satu ilustrasi atau membawa kepada pemikiran tentang satu contoh. Dalam rumah itu ada banyak perabot. Ada perabot yang dibuat dari kayu, dari besi, dari tanah liat, dan macam-macam. Ada yang mahal, ada yang murah. Nah, coba kalian perhatikan juga di rumah. Di rumah itu biasanya ada banyak perabot. Ada yang taruh di ruang tamu, ada yang di dapur, ada yang di tempat ruang kamar tidur dan sebagainya. Nah, dari semua perabot itu memang tujuannya atau kegunaannya berbeda-beda. Ada yang untuk tujuan atau perabot yang biasa-biasa saja. Biasanya murah-murah itu ya dipakai untuk hari-hari, untuk biasa. Tapi perabot yang mahal, yang bernilai itu pasti dipakai untuk hal-hal yang dikatakan mulia atau hal-hal yang terpuji. Nah, Paulus itu sebenarnya mau menjelaskan begini. Di dalam kehidupan orang Kristen itu kita digambarkan seperti dalam rumah dan kita tuh perabotnya. Kita semua termasuk anak-anak remaja semua itu kita perabotnya. Nah, kita mau jadi perabot yang untuk tujuan mulia atau yang untuk biasa-biasa.
Pilihan ada sama kita. Nah, di sini dikatakan kalau mau jadi perabot yang digunakan untuk hal-hal yang mulia, ada aturannya atau ada petunjuk-petunjuknya. Nah, tentu kita semua ingin menjadi perabot yang digunakan untuk hal-hal yang mulia. Itulah sebabnya kalau kita ingin menjadi perabot yang dipandang baik, kemudian ditempatkan di tempat yang terhormat, yang mulia, digunakan untuk hal-hal yang baik, maka ada petunjuk, ada yang harus kita lakukan. Disinilah kita melihat yang Paulus tekankan itu bukan penampilan fisik. Sekali lagi, di awal tadi saya katakan kecerdasan itu penting, skill, kemampuan itu penting, penampilan fisik itu juga penting, mendukung. Tetapi di antara semua itu yang terpenting sekali lagi adalah karakter. Dan di bagian ini juga Paulus menasihati, kalau kamu mau dipakai Tuhan dan menjadi perabot yang mulia, maka kamu perhatikan masalah karakter. Itu nasihat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Nah, apa saja nasihatnya? Yang pertama itu kita diminta, dinasehati untuk menyucikan dari hal-hal yang jahat. Ayat 21. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dan seterusnya. Jika menyucikan dari hal-hal yang jahat, itu yang pertama. Kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Apa itu maksudnya? Kalau hal-hal yang jahat pasti kita semua tahu, ya. Bohong itu hal yang jahat. Perkataan kasar itu hal yang jahat. Kemudian pikiran kotor itu hal jahat. Pemberontakan itu hal jahat. Kemabukan itu hal jahat. Dan banyak hal jahat yang pasti sudah kalian atau adik-adik remaja semua tahu. Tapi apa maksudnya menyucikan diri dari hal yang jahat? Perhatikan kata menyucikan diri. Menyucikan diri itu kalau dalam bahasa aslinya itu pakai kata agios, ya, yang artinya itu memisahkan. Memisahkan diri. Artinya begini, kejahatan ada di tengah-tengah kita. Bukankah dalam pertemuan kita dengan teman-teman, dengan lingkungan kita ketemu dengan hal-hal yang jahat. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa menghindari hal-hal yang jahat. Tetapi kita diminta untuk memisahkan diri. Kejahatan memang ada di dunia ini, tapi pisahkanlah dirimu dari kejahatan-kejahatan itu. Jadi kalau tahu jahat, nyingkir, ya. Pisahkanlah dirimu dari hal yang jahat. Itu yang pertama. Kalau kita ingin punya karakter yang excellent, yang pertama, memisahkan diri, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ya, jadi maksudnya menyucikan diri itu memisahkan diri. Kejahatan ada, tapi pisahkanlah dirimu. Jangan ikut-ikutan. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-22. Dikatakan jauhilah nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang muda. Apa nafsu orang muda? Ya, orang muda itu nafsunya, yang dimaksud nafsu orang muda itu apa sih? Coba renungkan sejenak. Orang muda itu paling suka emosi, ya, paling suka marah dan tidak sabar. Maunya itu mengejar sesuatu tapi tidak sabar. Jauhi hal itu. Terus orang muda itu suka emosi, suka marah. Jauhi hal itu. Dan nafsu orang muda yang lain. Nah, kalian lebih tahu. Anak-anak muda sekarang itu nafsunya, keinginannya apa? Ketergantungannya kepada apa? Maka firman Tuhan katakan jauhi itu. Keterikatan kepada sesuatu. Main game dalam batas normal gak masalah.
Pegang handphone, smartphone kalian tuh bahkan menjadi teman sehari-hari. Apalagi dalam kondisi studi atau belajar secara online, daring. Maka smartphone itu menjadi teman sehari-hari. Tetapi jauhi keterikatan terhadap benda itu sehingga engkau sudah tidak peduli dengan keluarga dan lingkungan. Dan yang ketiga, mari kita lihat selanjutnya ya di dalam ayat yang ke-22. Jauhi nafsu orang muda, tapi masih koma. Selanjutnya, kejarlah apa yang perlu dikejar? Keadilan, kemudian kesetiaan, kasih dan damai. Jadi itu yang mesti kita kejar. Kejarlah itu seperti perintah kejarlah, itu seperti perintah ayo terus menerus ya, perintah. Karena perintah itu ada perintah yang selalu didorong untuk terus melakukan. Nah, ini perintah seperti itu. Jadi terus mengejar. Kalau zaman dulu anak-anak itu ya, zaman-zaman belum dunianya smartphone, itu suka kejar layang-layang ya. Kalau mengejar layang-layang yang embang, yang jatuh begitu ya, itu dengan segenap kekuatan mengerahkan semuanya, yang penting bisa mengejar layang-layang itu. Nah, kata mengejar itu seperti itu. Tapi apa yang dikejar? Yang dikejar adalah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Kejar itu. Itu bicara tentang karakter. Nah, adik-adik remaja yang saya kasihi, mari dengan tema kita hari ini, excellent karakter. Diharapkan kita, sekalipun lingkungan boleh saja jahat ya, kita ketemu dengan orang-orang yang jahat, bisa saja, karena gak bisa dipungkiri dunia ini penuh dengan kejahatan. Tetapi miliki excellent karakter. Karena excellent karakter itulah yang akan membuat kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu ini garam dan terang dunia. Jadi di tengah kegelapan, di tengah hambarnya dunia, maka kehadiran kita itu sungguh dibutuhkan. Mengakhiri renungan pada saat ini, saya ajak kita membayangkan tentang pohon bakau di laut ya. Pohon bakau di laut. Kalau dulu sebelum tsunami itu ada satu pohon di pantai Talise gitu ya, yang dikenal katanya namanya pohon jomblo katanya begitu. Waktu saya dengar itu saya tanya kenapa? Oh, karena cuma sendiri. Tapi bertahun-tahun saya memperhatikan pohon bakau di tengah laut itu. Tiap hari diterpa dengan ombak. Tiap hari diterpa dengan gelombang air laut. Dan tiap hari itu dihadapkan dengan panas terik waktu siang. Dan dinginnya udara di waktu malam, tapi pohon itu tetap teguh berdiri. Itu gambaran kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan punya excellent karakter, maka sekalipun kita hari-hari berhadapan dengan gelombang-gelombang dunia yang penuh dengan kejahatan, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, tapi kita tetap teguh. Kiranya kita semua sampai seterusnya akan tetap memiliki excellent karakter. Dan saya juga terus berdoa untuk kalian, supaya kalian tampil sebagai remaja-remaja Kristen, anak-anak Tuhan yang memiliki excellent karakter. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang kembali menasihati kami supaya kami memiliki excellent karakter. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk menjauhi kejahatan, untuk kami menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, tapi kami mengejar hal-hal yang baik. Tolonglah kami Tuhan,
untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa dengan penuh keyakinan iman. Mari kita berdoa meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang berkenan untuk mendengar doa-doa kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ketika saya memimpin doa, mari teman-teman semua juga ikut mendoakan doa-doa ini. Mari satu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Untuk segala aktivitas yang kami jalani bersama keluarga, bersama orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Engkau memimpin kami dengan segala sesuatu yang Engkau beri untuk kami. Kami mengucap syukur Engkau masih memberi kehidupan, kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Dan hari ini juga kami mau mengucap syukur bersama dengan teman-teman kami yang merayakan hari ulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa menyerahkan teman kami Daryl Julian Saud Simatupang yang berulang tahun di minggu ini. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama teman kami Italiana Laura Clarence Ang dan juga Mikael Angelo. Tuhan, kami berdoa untuk ketiga teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan yang sudah memberkati di tahun-tahun yang mereka jalani. Maka kami berdoa tahun-tahun selanjutnya adalah mereka juga menikmati kasih dan pemeliharaan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Jadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan juga menghormati orang tua. Kami teringat untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kami juga meminta jamahan Tuhan berlaku atas mereka. Kami berdoa menyerahkan teman kami Rafelia Singal dan Minar Diandra yang saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau tahu sakit yang dialami mereka. Engkau juga yang menciptakan mereka. Engkau paling mengerti kondisi mereka. Itulah sebabnya kami berdoa meminta jamahan Tuhan. Kuasa Tuhan di dalam nama Yesus akan menyembuhkan teman kami yang sedang sakit. Bahkan juga teman-teman kami lainnya atau keluarga yang juga sakit, Tuhan kiranya memberi kesembuhan untuk mereka. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga terus ikut mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam kondisi pandemi yang semakin meningkat ini. Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami hanya berseru, mengandalkan Tuhan, turut mendoakan kondisi ini. Berkati pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden dan jajarannya, bahkan juga pengambil kebijakan terkait dengan penanganan pandemi ini. Tuhan, jaga lindungi mereka, beri hikmat bagi mereka, dan beri kemampuan untuk dapat mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini. Kondisi ekonomi di masa pandemi ini juga Tuhan, kami tahu kesulitan dialami oleh banyak orang. Kami mengandalkan Tuhan dan berharap kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami masing-masing. Engkau tetap berkati, Engkau tetap pelihara, dan kami semua dengan segala pergumulan, dengan segala kerinduan dan harapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami bawa kepadamu dengan penuh keyakinan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan teman-teman untuk bangkit berdiri.
Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian. Ku nyanyi Hosana. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih jika di hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali kepada setiap kegiatan kami di hari ini. Dan kami mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita dan terima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan ambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.